yang telah sedang bisa bersama kita. Itu terima kasih untuk teman-teman solidaritas luar biasa. Tapi mau bah, moi, tapi yang nayak lah, wah. Di sini tempat bagaimana kita buat bangun bebas. Bangun adalah kita bagaimana cara kita buat agar kita bebas, berdiri untuk bebas. Terima kasih kawan-kawan. Baik, pada Papua. Papua sebelum orang Eropa masuk di atas tanah Papua, orang Papua punya budaya, orang Papua punya suku, orang Papua punya bahasa, orang Papua punya kehidupan yaitu kehidupan alamiah. Cara melihat alamiah, cara berpikir alamiah, cara bertindak alamiah. Kawan-kawan akan menyampaikan bahwa kata rumah itu honai, kata oa. Teman-teman bagian Gunan akan menyatakan home. Demikian juga lain. Kata honai itu satu ke dua. Satu, tapi di dalam banyak orang. Cara dia honai, cara berpikir honai, cara bertindak honai adalah orang Papua. Sebelum orang Eropa masuk seperti begitu, teman-teman. Sejarah hidup orang Papua semenjak orang Eropa abad 15-11 oleh De Brau dengan Cerno, seorang penjelajah dunia, orang Portugis, yang dimana menjelajah hingga tiba di Lautan Pasifik, Alabura di bagian Papua Barat. Di situ mereka dua memandang ke arah bagian timur. Mereka dua melihat ada salah satu pulau yang ditutupi dengan awan. Ada satu gunung yang dia sampai tinggi dari awan itu. Dan di gunung itu ada salju, dan salju itu ada magnet sesuatu yang menyerangi hingga dia punya cahayanya menyerangi pulau bebas itu. Sehingga informasi pertama yang dibagikan tentang tanah Papua adalah De Brau dengan Cerno, seorang penjelajah dunia, orang Portugis, abad 15-11. Masuk lagi abad 15, terus 16, bahkan 17, ada beberapa negara tua yang datang ke tanah Papua menginjakkan kaki. Orang Papua menerima aman. Tetapi setelah mereka membangun benteng di atas tanah Papua, selagi sedang mereka menjaga benteng, kehidupan mereka beberapa hari kemudian mereka melakukan aktivitas, dan ada prajurit dari Inggris yang sempat membangun benteng kecil di Biak Numfor. Itu abad 17. Mereka membangun dan sambil menjaga. Kemudian saat sedang menjaga, mereka mandi di pantai. Pantai begini mandi telanjang, teman-teman. Budaya Eropa sana, toh. Sehingga dengan budaya telanjang itu membuat permasalahan antara masyarakat setempat di situ terjadi permasalahan. Faktor dari karakter, faktor dari budaya, faktor dari sifat, itu timbul terjadi permasalahan antara orang Papua dengan orang Eropa, sehingga orang Papua usir keluar. Tibalah abad 18, itulah yang kita tahu bahwa agama masuk di atas tanah Papua melalui Otto dan Gessler. Otto dan Gessler ini mereka dua sekolah di negara-negara tua, sekolah teologi ya, di negara tua. Dan angkatan Otto dan Gessler itu diutus. Diutus untuk memberitakan firman Tuhan melalui 3G ya teman-teman. Glory, Gospel, dan Gospel. Emas, Kejajan, dan Injil. Emas itu harus
melalui sesuatu baru bisa dapatkan begitu. Kenapa mereka dua mau datang di Papua? Ada apa di balik itu kan? Karena ada misteri. Seperti yang tadi kita sebut bahwa cahaya, bintang timur. Teman-teman ada ini. Fajar. Bintang timur teman-teman, bola bumi ini. Di bumi ini, di bagian timur. Di muka bumi ini, yang orang tertidur di muka bumi ini, di bagian timur teman-teman. Itu kita harus tahu. Secara tercetak, secara kuno tercetak. Baik, masuk 18 melalui agama, masuk di atas tanah Papua, deklarasikan dengan satu ayat ya. Dulu kamu gelap, sekarang hidup dalam anak-anak terang. Orang Tuhan pernah ceritakan orang-orang gelap ya. Ada apa kalau begitu? Jadi pertama mereka menginjakan dalam nama Yesus, kami menginjakan kaki ini. Kata ini keluar karena Otto dan Gessler ini di Batavia ya, dulu Jakarta. Mereka dua singgah di situ beberapa bulan kemudian disampaikan oleh teman-teman Indonesia terhadap Otto dan Gessler. Di sana itu ada orang-orang bisa makan manusia. Dengan kata-kata itu yang membuat sampai pada saat mereka menginjakan kaki di Papua, menyatakan dengan dalam nama Yesus kami menginjakan kaki ini. Mereka dua dari Batavia tidak langsung ke Papua, tapi ke Ternate dan Ternate ke Papua. Masuk ke pasal 19. Pas setelah kamu masuk kehidupan orang Papua dengan Belanda harmonis ya, kehidupan sesuai. 19 tadi teman-teman ada yang sempat ini ya menjelaskan juga. Apa 19 ada 400 orang yang terdidik oleh Belanda, terdidik ya, bukan ajarkan tapi dididik di sekolah Pamung Praja ya, di Jayapura. Sebelum teman-teman Indonesia merdeka, sebelum 15 Agustus 1965. Pada saat sedang mereka merumuskan BPUPKI dan BPKI, orang Papua itu dididik oleh Belanda 400 orang di yang tadi di Pamung Praja, Better School di Jayapura. Sampai 400 terdidik itu dari 70 orang yang membuat manifesto politik. Itu yang kita biasa sebut dengan Bintang Fajar, Burung Mambruk, Lambang Negara, One Man One Point, satu jiwa, satu bangsa, lagu Hai Tanahku Papua, terus ada beberapa lain. Dan 1 Desember 1961 adalah di mana deklarasi bangsa Papua melalui de jure de facto. De jure adalah hukum internasional dijamin gitu. De jure. De facto adalah kenyataan yang Tuhan berikan kepada orang Papua. Tapi hanya 19 hari teman-teman. Soekarno, presiden pertama Amerika, membuat rekomendasi rakyat di alun-alun Yogyakarta. Kenapa dia ingin buat? John F. Kennedy, presiden pertama Amerika, dia mengirimkan surat rahasia. Catatannya Rusia membantu amunisi terhadap Indonesia untuk serang Papua. Ada apa di balik ini? Kepentingan dan lain sebagainya. Sehingga setelah 19 Desember 1961 masuk lagi ke Komando Rakyat, terus ada 2 perjanjian ilegal. Kenapa ilegal? Tanpa melibatkan orang Papua. Kita pada saat itu New Agreement di Amerika, Roma Agreement di Italia. Dua perjanjian itu secara tertutup dan terbuka. Terbuka di Amerika yaitu pembahasan singkatnya One Man One Voice, satu orang satu suara. Kemudian yang di Roma Agreement di Italia itu musyawarah. Jadi perjanjian secara nasional saja, tidak secara internasional gitu. Ada secara tertutup yang mereka buat. Jadi dari kedua ilegal itu menganeksasi orang Papua. 2 paham yang berbeda ya. 1 Mei 1961 dan 63. 2 paham yang berbeda. Itu kalau di PKN itu kita diajarkan integrasi, bergabung secara damai. Nah, mana damai? Aneksasi, orang Papua menggabungkan secara paksa, secara tidak kemanusiawi, secara tidak adilan, secara tidak keindahan terhadap bangsa Papua. Perjanjian ilegal yang dilakukan oleh Belanda, Indonesia, bahkan Amerika dengan tujuan kepentingan tanpa melibatkan orang Papua. Dari itu kita melihat lagi beberapa operasi yang dikirim pada saat mereka membuat Komando Rakyat di alun-alun Jakarta, beberapa operasi lumba-lumba, operasi
Jaya Wijaya beberapa operasi-operasi lain yang dikirim ke Papua. Bahkan Soekarno menyampaikan bubarkan negara boneka buatan Belanda. Kata boneka ketika disampaikan oleh seorang presiden, maka itu akan kena di hukum internasional. Tetapi kok dibiarkan, ada apa? Bandingan. Masuk lagi. Sampai 1963 dianeksasi secara paksa, masuk lagi beberapa operasi yang dikirim sampai 1965. Itu yang orang tua dan buat organisasi Bawah Merdeka. Orang tua yang sudah terdidik yang tadi yang 400 itu beberapa sisa yang ada saat itu, sehingga mereka membuat organisasi Bawah Merdeka, OPM. Itu sudah lama teman-teman, 1965 sampai 1967 awal terkait dengan Freeport masuk di Papua. Sebelum Freeport itu pertama di Kuba, tapi dari Kuba di bawah pimpinan Che Guevara, Tan Malaka dan lain sebagainya, mereka tahu apa yang akan terjadi nanti, sehingga mereka usir dari sana, masuk di Papua 1967. Seharusnya setelah Bepera 1969, seharusnya Bepera dulu baru Freeport masuk, tapi Freeport masuk dulu baru Bepera. Penentuan pendapat rakyat. Bepera ini dilakukan di Jayapura. Sekarang ini ya, tempat main bola. Pak, maaf, di Jayapura ya. Mandala, yes, thank you atas kolektifnya. Ya, jadi di Bepera itu mereka melakukan dikelilingi dengan motor senjata, teman-teman. Kau mau pilih Papua atau Indonesia? Kalau Indonesia, kau bebas. Kalau Papua, habis. Sehingga di situ mereka hanya ambil catatan. Yang orang tua biasa bilang bahwa take note. Itu hanya ambil catatan. Kalau hanya ambil catatan secara hukum internasional, itu tidak sah, teman-teman. Sehingga sampai hanya ambil catatan, dan catatan itu tidak disaksikan oleh negara-negara luar. Dari luar datang, tapi dari Jakarta mereka tahan. Lalu mereka langsung kasih surat yang tadi take note. Yang surat itu mereka kasih langsung dari Jakarta, dong kembalikan dari Jakarta. Sampai dia naik ke abad 18, abad 1967 proklamasi yang dilakukan oleh orang tua kita juga di Desa Waris antara Papua dengan Pengge, sampai naik lagi sampai otonomi ini ya Tiga Satu. Otonomi Tiga Satu, sebelum itu kan Presiden Habibie, tapi digeserkan Megawati ya. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena saat itu ada surat rahasia yang dikirim dari PBB Amerika kepada Habibie untuk buat meja bundar untuk membahas mengenai ketidakadilan yang dilakukan hari ini, harus diselesaikan secara hukum begitu. Karena itu Habibie digeserkan, Megawati naik, otonomi Tiga Satu masuk tahun 2001. Setelah masuk, dia punya matahari cepat naik, dia punya matahari cepat tenggelam. Matahari cepat naik, matahari tenggelam. Artinya jalan dari dunia Kabire, dia tembus dari Wamena, Yaukimo, bahkan Tolikara, jalan-jalan semua dalam tembuskan dengan tujuan eksploitasi alam bahkan manusia dihabiskan. Sampai otonomi Jilid 2 kemarin itu, kalau teman-teman pakai bahasa daerah saya itu orang tua biasa bilang itu udah bunuh iyo bau teh kau paita. Jadi tanah hitam itu akan ditutupi dengan rambut panjang. Itu tahun 2021 kemarin otonomi Jilid 2. Kenapa? Karena kita satu kali kalau bilang kapal untuk mau jalan ke Papua, mereka akan sampaikan full. Itu siapa-siapa yang pergi. Dulu kita tahu mengamen banyak sekali untuk ngamen-ngamen. Sekarang tidak ada. Orang-orang itu kemana? Imigran hari ini mereka kirim ke Papua sampai hari ini. Sehingga tanah hitam itu sedikit lagi ditutupi oleh rambut panjang. Bahkan sampai beberapa organisasi internasional ya, semacam kemarin Pintu Masuk terkait dengan COVID, identitas digital, kita dibilang virus, padahal itu agenda pertama yang dilakukan oleh kaum kapitalis
dengan tujuan merevolusi manusia, bahkan mengeksploitasi alam kekayaan yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Kemarin G20, bro, 20 negara mereka bahas di Bali ya, di sini Nusa Dua, membahas mengenai keuangan dunia, membahas mengenai perusahaan-perusahaan yang ada di muka bumi ini. Baru saja juga kemarin mereka bahas mengenai air. Tanggal 20 Mei tahun 2024. Beberapa hari ke depan lagi mereka akan bahas soal udara. Semua diambil alih, manusia akan kemana? Nyawa. Kalau kita tidak berjuang, kapan lagi gitu? Terima kasih kawan-kawan. Saya sebaliknya.